Halo, apa kabar Tetermania? Ketemu lagi dengan saya Adnan Ahsan, masih di TET Channel. Oke, baik Tetermania, di video kali ini saya akan menyampaikan tentang fitur keamanan dan keselamatan yang ada di sebuah MPV dari Suzuki, yaitu All New R3. Nah, setelah saya baca ya terkait dengan All New R3 ini ada 14 terkait dengan fitur keamanan dan keselamatan. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Sebelum nanti kita bahas, jangan lupa dulu ya subscribe, kemudian bunyikan loncengnya ada di sebelahnya. Jangan lupa share juga video-video kami, kemudian komen dan subscribe tentunya. Tetap di TET Channel. Oke, Tetermania, yang pertama yang akan kita bahas adalah fitur keamanan dan keselamatan di sistem pengereman dari sebuah All New R3 ini. Nah, di All New R3 ini ada 4 ya di sistem keselamatannya ya. Yang pertama adalah sistem pengereman yang sudah menggunakan ABS ya. ABS apa sih? ABS adalah anti-lock braking system. Jadi kalau Tetermania tahu ya, sebuah MPV ini ketika melakukan perjalanan sedang di jalan ya, anti-lock braking system ini dia sistemnya tidak akan mengunci ketika direm. Jadi roda ini ketika direm tidak akan mengunci. Jadi ketika jalanan yang licin ataupun jalan yang sedang tidak stabil ya, dengan ABS akan tetap bisa dikendalikan. Jadi dengan pengereman yang optimal tentunya mobil bisa gampang dikendalikan dan kita sebagai pengemudi dan penumpang lebih selamat. Itu adalah ABS. Sistemnya bagaimana? Pengeremannya adalah tidak langsung mengikat, mengunci, tidak, tapi sistemnya buka tutup. Nah, itu tentunya dilakukan oleh sensor dari ABS ini. Oke, baik Tetermania. Yang kedua, dari sebuah LMPV, sebuah R3 ini ada fitur pengereman yaitu yang biasa disebut dengan EBD ya. Tentunya Tetermania tahu semua ya, EBD adalah Electronic Braking Distribution. Jadi distribusi sistem pengereman berdasarkan gaya ya, gaya ataupun muatan yang ada di sebuah mobil R3 ya. Jadi pengeremannya nanti akan disesuaikan sebelah depan, kanan dan kiri tergantung dari berapa muatan ya ataupun gaya yang diberikan oleh mobil ini ketika di jalan raya. Oke, tentunya dengan EBD pengereman lebih optimal ya, perjalanan juga lebih aman dan kita lebih selamat. Oke, itu adalah poin yang kedua. Baik, yang ketiga ini adalah fitur pengereman juga terkait dengan yang namanya ESP ya kan. ESP apa sih? ESP adalah Electronic Stability Program ya. Ini adalah program pengereman terkait dengan ketika kita melakukan kondisi jalanan ya, di jalan berbelok ataupun licin ya, kita masih bisa antisipasi kendaraan R3 ini dengan cara apa? Dengan cara mengimbangi setirnya. Jadi mencegah untuk apa? Oversteer dan understeer masih bisa dikendalikan, jadi lebih aman dan lebih selamat. Oke, yang berikutnya ini adalah fitur spesial yang hanya ada di tipe R3 tertinggi. Apa itu? Ini adalah fitur HHC, yaitu Hill Hold Control. Ya, di tipe GL tidak ada. Ya, kemudian tipe GX juga enggak. Di tipe AT-nya, ya, sebuah Suzuki Sport sudah disematkan yang namanya HHC, Hill Hold Control. Ya, ini akan beraktif sekitar 3 detik. Ya, ketika kita melakukan tanjakan dan kita merasa belum siap, dia akan mengerem secara otomatis selama 3 detik. Kemudian kita bisa stop and go lagi memakai gasnya. Oke ya. Itu terkait dengan fitur yang pengereman. Nah, itu sudah 4 ya. Kemudian selanjutnya Tetermania, di sebuah R3 ini juga ada fitur keamanan dan keselamatan yang kelima. Ya, kalau Tetermania tahu ya, nanti bisa dilihat gambar. Fiturnya ada yang namanya airbag ya kan, dual SRS airbag. All New R3 dari tipe GA, GL dan GX juga sudah disematkan yang namanya airbag
Kalau yang di driver ya ada di setir tulisan SRS airbag. Kemudian kalau di sebelah depan penumpang juga ada di bagian dashboard atas ya tulisannya SRS airbag. Oke. Selanjutnya kalau Tethermania tahu ya, bodi dari all new R3 ini sangat rigid ya. Ternyata di dalamnya dia menggunakan chassis yang sangat kuat, yang biasa dari Suzuki menyebutnya adalah Heartec ya kan. Chassisnya kokoh, kuat dan ringan serta mampu mereduksi getaran dari arah manapun. Oke, sehingga Suzuki mengklaimnya juga lebih irit ya ketika menggunakan Heartec. Kemudian juga menggunakan TECT body ya. Ini yang keenam ya. Tadi kelima adalah Heartec, yang keenam adalah TEC body ya kan. TEC bodinya juga sudah disematkan di sini ya. Suzuki mengklaim bahwasanya ketika TEC ini terjadi benturan ya dari segala macam, dia akan mampu meredam benturan dari segala macam, sehingga penumpang yang ada di kabin depan dan belakang lebih selamat tentunya. Itu adalah yang keenam. Baik, fitur yang ketujuh ini terkait dengan fitur immobilizer. Tethermania tentunya tahu ya fitur immobilizer itu apa ya kan. Kalau kita sebutnya biasanya sih anti maling ya kan, simpelnya anti maling ya kan, immobilizer ya, karena memang sistemnya dia ketika kunci dan rumah kunci ya tidak digatukan atau tidak cocok ya, yang dibaca oleh ECM atau ECU, dia tidak akan sebuah LMPV ini tidak akan nyala mesinnya ya. Jadi mau dibandrek mau diapapun nggak bisa nyala karena tidak sesuai kecocokan kunci ya. Jadi memang luar biasa. Itu ada di seri terendahnya New Carry Pickup ya, itu udah ada di komersialnya. Kemudian di passengernya salah satunya juga R3 ini. Oke, itu immobilizer. Baik, Tethermania yang ke-8 ini masih sama di fiturnya, yaitu security alarm. Tentunya ketika mobil ini mengalami senggolan ataupun getaran yang luar biasa seperti gempa bumi dan sebagainya, ataupun ketika mau dicongkel ya untuk mirrornya, dia akan membunyikan alarm yang cukup kencang dan membuat panik dari si pencuri ya. Itu salah satu fitur keamanan ya kan. Oke, selanjutnya yang ke-9 ada yang namanya ISOFIX ya. ISOFIX apa sih ya? Bagi Tethermania yang mempunyai sebuah keluarga kecil ya, di baris kedua sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Jadi kita nggak perlu khawatir ketika kita membawa balita ataupun anak balita ya usia di bawah 5 tahun ya, untuk car seatnya sudah bisa diamankan melalui dengan ISOFIX ya. Itu sudah ada ISOFIX. Kemudian selanjutnya ya di poin ke-10 ya, di poin ke-10 juga sudah dilengkapi dengan seatbeltnya, yaitu bisa dilengkapi pretensioner dan 3-point ILR ya, pretensional limiter ya. Tentunya ketika kita mengalami pengereman tiba-tiba ataupun ada kejadian yang mendadak dan sebagainya, kita melakukan pengereman, badan kita akan aman ya, karena seatbelt kita mengencang secara otomatis tergantung hentakannya ya. Ini tentunya memudahkan kita dan menjadi kita lebih aman dan selamat dan tidak terkena dari setirnya ya, jadi itu lebih aman. Oke, selanjutnya kalau di baris kedua ini juga ada fitur untuk anak-anak ya, yang disebut childproof door lock ya. Artinya kalau itu kita on kan ya, anak-anak kita akan lebih aman ketika kita tinggalkan sebentar ya. Kadang kita melakukan perjalanan ya, berhenti di sebuah minimarket ataupun swalayan untuk beli minum ataupun beli token dan sebagainya, kita meninggalkan anak-anak di dalam kabin ini sebentar. Nah, childproof door lock bisa untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang nggak diinginkan. Salah satunya mengamankan dari anak kita dari orang jahat. Oke, selanjutnya setelah childproof door lock sudah, ini yang ke-12 ya. Yang ke-12 adalah kalau Tethermania paham ya, di sini tentunya udah tahu ya. Di sini sudah ada yang namanya sebuah batang ya, itu berupa baja ya. Kalau di sini warnanya beda-beda ya, ada yang kuning, ada yang silver dan sebagainya.
Tapi intinya adalah batang di sini yang biasa kita sebut dengan side impact beam ya, sudah disematkan di all new R3, sehingga ketika ada benturan dari samping ya, biar pintu ini masih bisa dibuka dari dalam ya, jadi penumpang dari dalam akan tetap selamat ya, tentunya lebih aman dan selamat tentunya. Baik, nah fitur yang berikutnya adalah yang ke-13 dan 14. Yang 13 ada di roda depan dan belakang. Nah, untuk all new R3 ini sudah dibekali, yang ke depan adalah sistem suspensinya MacPherson with coil spring ya, sehingga lebih nyaman tentunya, lebih stabil ya dari goncangan ya, sehingga meningkatkan kestabilan saat kita jalan. Oke, ini sudah ada ya, dan ini paling nyaman di kelasnya ya. Jadi Tatermania yang punya mobil all new R3 tentunya sudah paham ya terkait dengan kenyamanan sebuah LMPV dari Suzuki ini. Oke, selanjutnya yang di belakang ini terkait dengan suspensi juga ya, yang ke-14. Ini poin ke-14. Untuk belakang, sistem suspensinya sudah dilengkapi dengan yang namanya torsion beam with coil spring juga ya, jadi lebih aman ya, kuat, stabil, dan saat membelok dalam kecepatan tinggi dia akan tetap stabil dan tetap nyaman tentunya. Nah, itu Tatermania semua ada 14 poin ya terkait dengan fitur keamanan dan keselamatan di sebuah LMPV all new R3. Tertarik? Berminat? Bagi yang berminat untuk pembelian Suzuki all new R3, silahkan datang saja di wilayah Jogja Kedu Banyumas di Suzuki terdekat ya. Nanti boleh tanya-tanya sama marketing advisornya. Nah, itu saja Tatermania. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe dan bunyikan lonceng untuk menonton video-video kami terupdate. Terima kasih yang sudah menonton, dan salam TED Channel. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam TED Channel.